Halo Balakala, arca Ganesha ini harganya adalah Rp4.140.000. Lalu fosil gading gajah ini harganya adalah Rp1.000.000. Itu tadi adalah nominal uang yang diberikan dari pemerintah kepada orang-orang yang menemukan dan melaporkan temuan cagar budaya tersebut. Lalu bagaimana cara menghitung besarnya nominal biaya kompensasi penemuan cagar budaya seperti tadi? Halo, aku Ganesandra, si arkeolog indie. Kita akan bahas bersama hal tadi. Ikuti video ini sampai selesai dan selamat datang di Kitab Kala. Subscribe dulu. Disclaimer dulu, video ini akan cukup panjang dan terkesan muter-muter karena aku berusaha menjelaskan sekomplit mungkin dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau ngerasa bakal kepanjangan, mending save dulu aja video ini atau skip sekalian. Oke, terima kasih yang udah stay untuk melihat video ini. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu aku membuat video tentang acara penganugerahan kompensasi atas penemuan cagar budaya oleh masyarakat dari pemerintah. Bisa kalian tonton dulu videonya kalau kamu mau tahu konteks lengkapnya. Nah, begitu videonya tayang, banyak komen yang merasa besarnya kompensasi menurut mereka itu ya tidak layak. Jauh dari nilai yang mereka bayangkan, mengingat ini adalah benda langka, warisan bangsa. Aku cuma takut kalau nilai yang terbayang adalah sangat besar, justru nanti yang terjadi adalah kekacauan. Bisa aja semua penduduk Indonesia berlomba-lomba menjadi pemburu cagar budaya, melakukan perusakan situs hanya untuk mendapatkan keuntungan materi dan keuntungan pribadi. Yang membahayakan dalam kondisi ini adalah kita akan kehilangan banyak informasi tentang cagar budaya kita. Banyak artefak atau cagar budaya diambil dengan cara yang salah. Karena penggalian arkeologis atau ekskavasi pun ada tata cara dan izin dari pemerintah untuk melakukannya. Contoh, kalian menggali sebuah tanah di dekat situs candi. Lalu akan banyak kejadian yang bakal terjadi. Misal alat kalian justru merusak cagar budaya karena menggali tanpa pengetahuan atau ilmu, atau saat kalian mendapatkannya, kalian mengeluarkan dengan paksa, tanpa ada rekaman atau dokumentasi saat ditemukan. Lalu saat kalian laporkan temuan itu, para akademisi dan pemangku tanggung jawab akan kebingungan dalam menentukan benda apakah ini karena sudah terlalu rusak oleh alat kalian. Atau mereka akan sulit mengidentifikasi informasi cagar budaya karena tidak ada dokumentasi proses pengambilannya. Dan jelas, itu semua salah, karena kalian dengan sengaja mencari tanpa mendapatkan izin penggalian dari pemerintah setempat. Zaman aku kuliah praktek ekskavasi aja, pengajuan izin untuk kami praktek penggalian di situs Masjid Gede Pleret peninggalan Raja Amangkurat, izin diajukan lebih dari 3 bulan sebelumnya. Itu pun atas nama lembaga atau kampus. Jadi perburuan liar akan punya potensi besar. Justru kita akan kehilangan apa yang seharusnya milik bangsa kita sendiri. Karena itu tadi, di awal, besarnya kompensasi yang diberikan adalah salah satunya untuk mengapresiasi pelaporan atas temuan ini. Nilai yang dikeluarkan adalah hasil dari kajian ternyata. Jadi banyak ahli yang terlibat. Oke. Padahal awalnya aku juga nggak yakin apakah ada perhitungan pastinya dari pemerintah. Mengingat namanya nilai itu ya sangat subjektif. Sampai akhirnya aku menemukan artikel yang memuat tentang perhitungan biaya kompensasinya. Jelas perhitungan harus ada, karena nilai sebuah cagar budaya juga berbeda-beda. Paling gampang cagar budaya dalam bentuk arca Ganesha tadi dan fosil gading gajah. Secara awam saja sudah ketahuan tingkat kelangkaan dan nilainya. Arca atau patung ini jelas lebih memiliki nilai jika dibandingkan dengan fosil gading gajah tadi. Kenapa?
Karena acak ini adalah hasil dari budaya orang-orang di masa lalu yang mana dari penelitian dan kajian akan menghasilkan berbagai output nilai dan informasi. Misal nilai sejarah tentang kira-kira di masa raja siapa arca ini ada. Lalu nilai budaya tentang detail pakaian batik yang dipakai oleh arca bisa menjadi inspirasi motif batik di zaman ini. Dan berbagai nilai-nilai lainnya. Lalu bagaimana dengan fosil gading gajah yang tadi? Mungkin saat diteliti hanya akan terjawab berapa juta tahun usia gading ini. Lalu ada di zaman apa gajah ini hidup? Dan mungkin sebanyak apa individu gajah purba di Indonesia? Terlebih lagi jika penemuan gading gajah juga terjadi di wilayah lain. Pasti pertanyaan-pertanyaan muncul akan sama. Berbeda dengan saat sebuah arca Ganesha tadi ditemukan di Jogja, lalu di Klaten juga ditemukan. Pasti dari bentuk, hasil pahatan, ornamen, dan gaya budaya akan berbeda. Sampai sini paham ya? Nanti deh aku kasih lihat bahwa nilai temuan hasil budaya manusia seperti arca, candi, artefak senjata, dan sebagainya akan berbeda dengan penilaian terhadap objek budaya lain seperti fosil gading gajah, fosil gigi hiu, dan fosil-fosil lainnya. Kecuali nih, ada gading gajah di masa lalu yang dimodifikasi oleh manusia purba menjadi alat, misal senjata atau alat ritual. Nah, itu kan ada modifikasi. Akan masuk ke temuan hasil budaya manusia seperti arca tadi. Sebelum ke penilaian terhadap sebuah cagar budaya, sebenarnya di Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 sudah dijelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada pelapor atau penemu ODCB. ODCB ini apa ya? Yakni objek diduga cagar budaya. Kalau kalian masih belum tahu apa itu ODCB, kalian bisa tonton videoku yang ini. Bisa dicek dulu, ditonton dulu untuk mengetahui apa itu ODCB. Jadi kalau kamu baca di situs resmi Kementerian Kebudayaan tentang kompensasi menurut undang-undang, akan dijelaskan seperti ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, diamanatkan pemberian intensif pada setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya. Pada pasal 1 butir 12 dinyatakan bahwa insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain yang bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah. Lebih lanjut, mengenai insentif ini terdapat pada pasal 22 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya. Poin 2, insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada pemilik cagar budaya yang telah melakukan pelindungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itu tadi dari Undang-Undang Cagar Budaya. Lalu ini ada dari Peraturan Menteri tentang tata cara pemberian intensif. Aku bacain. Berkaitan dengan pasal 22 ayat 3, maka Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman akan menerbitkan Peraturan Menteri tentang cara atau tata cara pemberian insentif dalam pelindungan cagar budaya. Peraturan Menteri ini akan mengatur beberapa hal, diantaranya setiap orang atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya yang telah melakukan pelindungan cagar budaya dapat diberi insentif oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Insentif itu dapat diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya apabila setiap orang atau masyarakat hukum adat telah melakukan penyelamatan, zonasi, dan atau pemugaran cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya
dan atau telah melakukan pengamanan dan atau pemeliharaan selama 2 tahun terus-menerus. Jadi itu tadi yang tertera di situs Kemendikbud tentang kewajiban dan tata cara pemberian kompensasi kepada penemu cagar budaya. Aku kasih linknya di sini atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Lanjut, kita akan bahas apa saja yang dinilai, bagaimana menilainya, dan atas dasar apa penilaiannya. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Ya, karena kemarin aku diserang di kolom komentar karena dirasa menakut-nakuti hukuman pidana jika tidak melapor atau menjualnya ke luar negeri. Padahal kata mereka nilai materinya harusnya lebih dari itu atau dari yang tercantum. Emang kita tahu cara menghitungnya. Pemerintah aja butuh beberapa peneliti termasuk arkeolog untuk menentukannya. Tidak bisa hanya ditentukan oleh satu orang saja. Kita sering menganggap semua temuan arca misalnya akan sama semua nilainya. Kalian pikir Belanda dulu membawa arca-arca ini dari Jawa ke Belanda? Apakah hanya karena ini benda kuno aja? Enggak, mereka membawa ini ke Belanda juga ada kriterianya. Lihat aja detail dan kelengkapan arcanya. Fisiknya utuh, lalu ragam hiasnya masih terlihat, gaya pengarcaannya unik, dan yang terpenting, ini sangat mewakili budaya masyarakat leluhur kita di zaman itu. Beda kan dengan arca Ganesha yang ditemukan di Sleman ini tadi, yang mana tangan arcanya tidak utuh karena hilang. Bahkan saat penemuan tidak sengaja terkena alat gali tanah, karena ini ditemukan di area yang akan dibangun rumah. Kembali lagi ya, Balakala, semua pengaturan dan peraturan oleh undang-undang ini dimaksudkan untuk melestarikan semua warisan cagar budaya di Indonesia. Sangat disayangkan jika masih ada yang merasa seolah-olah membela para penemu cagar budaya yang mendapatkan kompensasi. Tapi sebenarnya justru rasa iri yang sebenarnya muncul kan di benak kalian. Oke, ini ada postingan di Instagram Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 atau BPK Wilayah 10 tentang penentuan kompensasi temuan cagar budaya. Kalian juga bisa cek di Instagram mereka @koncobudaya. Di sana ada postingan yang disematkan seperti ini, yang secara singkat menjelaskan mengapa arca Ganesha ini dihargai Rp4.140.000. Lalu coba kalian lihat dulu postingan yang ini tentang parameter penilaian cagar budaya antara fosil dan non-fosil atau yang aku sebut tadi benda hasil budaya manusia. Di sini terlihat antara fosil dan non-fosil memiliki parameter yang berbeda untuk dinilai. Bahkan poin 8 untuk parameter fosil dan nomor 7 pada parameter non-fosil sama-sama menyatakan tentang nilai penemu atau pelapor, yakni niat baik dan kejujuran penemu. Ini sangat berkaitan dengan semangat pelestarian atas warisan cagar budaya sesuai dengan undang-undang tadi. Bahkan untuk kasus penemuan fosil gading gajah di Klaten, setelah diteliti di museum, lalu pemerintah memberikan kompensasi Rp1.000.000, maka sesuai kesepakatan kesanggupan sang penemu, fosil gading gajah tersebut dikembalikan ke penemunya untuk dipajang di tempat yang sudah disediakan oleh penemunya di rumah. Lalu sang penemu bisa membuka museum ini di rumahnya dan punya potensi menghasilkan pendapatan tambahan dari pengunjung. Dan jelas, dia juga sudah mendapatkan hasil penelitian dari para ahli yang nantinya bisa disampaikan kepada pengunjung. Lihat, sebuah cagar budaya tidak akan ada nilainya saat tidak ada informasi yang didapatkan dari hasil penelitian. Bahkan di mata kolektor ilegal pun tetap tidak ada nilainya juga, karena yang dicari adalah nilai, bukan hanya fisik. Jadi kebayang ya, kenapa temuan cagar budaya harus dinilai dulu oleh para ahli. Nah, kenapa yang satu nilainya 4 juta, yang satu nilainya 1 juta? Ini aku ada artikel yang akan membantu kalian mendapatkan gambarannya. Aku dapat artikel ini dari Kumparan. Akan kubacakan, ini artikelnya membahas tentang penemuan arca Ganesha di Sleman tadi. Artikel penemu arca di Sleman dapat Rp2 juta. Bagaimana hitung kompensasinya?
Dua warga Sleman menerima kompensasi sebesar 2 juta masing-masing dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 10 atas temuan Arca Ganesha, batu bertakik, tutup kotak peripih, dan bata merah besar di Melati, Sleman. Jumlah kompensasi ini dihitung melalui penilaian khusus dari tim BPK Wilayah 10 dan melibatkan seorang ahli. Bagaimana proses perhitungannya? Ketua Tim Penilaian dan Pemberian Kompensasi Cagar Budaya BPK Wilayah 10, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa nilai kompensasi didapat dari 8 parameter utama. Ada nilai penting, kelangkaan, kontekstual, teknologi pembuatan, fungsi kondisi fisik, nilai pelapor, dan nilai materialnya. Sebanyak 17 anggota tim penilai dari BPK Wilayah 10 serta seorang narasumber ahli yang juga merupakan dosen jurusan arkeologi FIB UGM terlibat dalam proses penilaian Arca Ganesha ini. Setiap parameter dinilai dengan interval 1-3. Hasil penjumlahan dari seluruh parameter ini kemudian dikalikan Rp23.000 untuk mendapatkan nominal kompensasi akhir. Nah, nominal pengali Rp230.000 ini ditentukan berdasarkan konversi tunjangan beras PNS sebanyak 10 kg per orang dengan harga beras diperkirakan Rp23.000 per kilogram. Arca Ganesha berdasar kriteria memiliki nilai interval 18, sehingga kompensasinya menjadi Rp4.140.000, ungkap Dwi. Namun karena proses penemuannya melibatkan 2 orang, nilai kompensasi dibagi menjadi 2, sehingga masing-masing penemu menerima sekitar Rp2.070.000. BPK Wilayah 10 juga menghimbau masyarakat agar melaporkan temuan-temuan yang diduga cagar budaya ke pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Pemberian kompensasi ini bukan sarana jual beli, melainkan untuk apresiasi. Nilai kompensasi ini bukan sistem jual beli. Masyarakat tidak perlu menjual kepada pemerintah, melainkan menerima apresiasi atas peran mereka dalam pelestarian kebudayaan. Nah, itu tadi artikel yang bisa membantu kita memahami bagaimana menghitung nilai sebuah cagar budaya, nilai kompensasi penemuan cagar budaya, dan dasar penetapan satuan nominalnya. Aku bakal taruh link di kolom deskripsi agar kamu bisa ikut baca juga. Nah, gimana Balakala? Sudah jelas ya semua tentang nominal yang diberikan kepada para penemu dan pelapor temuan cagar budaya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai menit ini. Ditambah lagi bakal bersyukur kalau Balakala juga mencoba memahami apa yang sedang aku jelaskan dari tadi. Cukup sekian rasanya penjelasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Diskusi aja di kolom komentar kalau masih ada yang belum jelas. Aku Ganesandra, si arkeolog Indi. Sampai jumpa di Kitab Kala. Bye.